Baik, kita bertemu lagi untuk video ketiga. Saya hari ini ingin membuat video yang singkat, mudah-mudahan singkat ya. Biasanya rencananya singkat tapi jadinya lama. Tentang subalternitas dan persoalan representasi, terutama membicarakan pemikiran Gayatri Spivak. Jadi saya ingin secara sangat singkat mencoba untuk menjelaskan apa sih subaltern itu dan terutama apa kaitannya dengan representasi. Kenapa persoalan utama yang dibicarakan di situ representasi dan apa yang diusulkan atau menjadi perhatian Spivak dalam hal itu sampai saat ini saya rasa. Nah, pertama, apa yang dimaksudkan dengan subaltern? Secara sederhana mungkin bisa kita terjemahkan sebagai yang tertindas, orang-orang tertindas. Atau lebih spesifik juga Spivak pernah mendefinisikannya orang yang tidak punya akses terhadap mobilitas sosial. Jadi yang bukan hanya tertindas tapi juga sepertinya untuk mengubah kondisinya untuk keluar dari situ, mobil secara sosial naik, itu tertutup. Nah, jadi itu kelompok-kelompok subaltern yang dibahasnya. Nah, khususnya Spivak ini punya perhatian pada subaltern yang perempuan. Tentu saja tidak hanya membicarakan perempuan, tapi membawa persoalan gender ke dalam masalah kajian subaltern yang sudah ada sebelumnya. Jadi perhatian khususnya pada perempuan ini juga karena memang perempuan di kelompok subaltern mengalami penindasan yang berlipat ganda. Jadi sudah penindasan misalnya sebagai subjek kolonial, kemudian sebagai kelas tertindas misalnya, ditambah lagi dengan posisinya sebagai perempuan. Jadi marginalisasi yang dialami itu berlipat ganda dibandingkan subaltern yang laki-laki. Nah, kemudian seperti yang kita kenal dari judul esai Spivak yang mungkin ya paling sering disebut itu, ada persoalan suara di situ. Can the subaltern speak? Apakah yang subaltern ini bisa bicara? Jadi bisa menyuarakan pengalamannya, pendapatnya, mewakili dirinya, kepentingannya, dan juga apakah bisa disuarakan oleh orang lain. Jadi ini kita masuk di sini tentu otomatis ke masalah representasi. Subaltern ini bisa merepresentasikan diri, dan kalau tidak, apakah subaltern ini bisa direpresentasikan dan bagaimana caranya? Nah, di sini kita harus sedikit masuk ke pembahasan teoritis yang digunakan Spivak. Saya tidak ingin melihatnya secara keseluruhan di sini karena sangat kompleks. Nah, sedikit yang saya rasa cukup bisa diakses dan menjadikan persoalan ini sangat jelas adalah Spivak merujuk ke tulisan Marx, dan tulisan Marx tentu aslinya dalam bahasa Jerman. Kemudian dia di situ memperlihatkan betapa sering ada kesalahpahaman terhadap tulisan itu berkaitan dengan representasi. Dia ada dua kata dalam bahasa Jerman yang ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris sama-sama menjadi representation atau represent.
Tapi sebenarnya keduanya itu maknanya berbeda. Yang pertama adalah kata darstellen. Darstellen itu merepresentasikan, atau dalam bahasa Indonesia mungkin menggambarkan, terutama secara estetis. Jadi ketika seorang penulis, seorang sastrawan misalnya menggambarkan sesuatu. Ya, yang kedua itu vertreten. Vertreten itu juga merepresentasikan, di sini dalam arti mewakili, seperti misalnya wakil rakyat mewakili di DPR misalnya. Jadi ini dua kata yang sama-sama bisa diterjemahkan sebagai merepresentasikan, tapi pemaknaannya berbeda. Nah, yang sangat relevan perbedaannya itu letaknya kira-kira di sini. Nah, pertama, dalam konsep darstellen tadi menggambarkan, ketika seorang sastrawan misalnya menggambarkan sesuatu atau seseorang lewat karya sastra. Nah, tentu saja si pengarang ini sadar bahwa dia menggunakan imajinasinya, dia membawa asumsi-asumsinya sendiri, pandangan dunianya sendiri dalam menggambarkan itu. Mungkin juga dia ingin menyampaikan pesan tertentu, dia punya ideologi tertentu. Semua itu dilakukan dengan relatif sadar. Bisa saja tokoh dalam sebuah karya itu terinspirasi dari kondisi yang sesungguhnya atau dari orang yang memang ada, tapi pengarangnya pasti akan sadar bahwa ini bukan yang nyata, ini memang tidak sama dengan yang ada di dunia nyata, ini ciptaan saya. Nah, jadi ada kesadaran semacam itu dalam tindakan darstellen atau menggambarkan tadi. Nah, dalam tindakan vertreten atau mewakili, nah yang sering digunakan di konteks politik, entah mewakili misalnya di tadi ya parlemen, atau memang misalnya dalam gerakan politik, dalam kritik sosial ketika orang bicara dengan mewakili, menyuarakan kepentingan kaum tertentu. Nah, di situ nuansa yang rumit tadi, nuansa di mana ketika kita bicara itu selalu tidak sepenuhnya sama dengan yang ada dalam realitas orang yang kita gambarkan, itu hilang biasanya. Jadi sering sekali muncul kesan bahwa seorang wakil atau sebuah teks yang membahas persoalan atau kepentingan kaum tertentu itu memang menjadi penyambungan suara secara langsung dari orang yang diwakili. Jadi kerumitan tadi hilang, tidak ada lagi kesadaran akan keterbatasan si wakil itu dalam mengenal kaum yang diwakilinya, tentang keberagaman juga yang diwakilinya ini. Jadi konsepnya sangat berbeda di situ. Nah, itu yang kemudian sering menjadi masalah dalam kaitan dengan kelompok subaltern tadi. Sering sekali ada sekian pihak yang berbicara atas nama mereka, yang seakan-akan menyuarakan kepentingan mereka tanpa menyadari, atau mungkin juga kadang tanpa peduli, bahwa yang dilakukan itu adalah tadi bukan darstellen, bukan menggambarkan gitu. Bahwa yang mereka lakukan itu sebetulnya kan sekedar menggambarkan, dengan membawa asumsi sendiri, dengan membawa ideologi sendiri, bukan mewakili dalam arti memang menyambung suara mereka yang sesungguhnya sudah ada dan sudah dikenal. Jadi seakan-akan pihak yang menyuarakan ini memang mewakili kepentingan subaltern.
Nah, itu yang dalam sekian contoh dipersoalkan oleh Spivak. Salah satu contohnya adalah yang paling terkenal mungkin, ada yang disebut dalam essay tadi, essay Can the Subaltern Speak. Di situ Spivak membahas contoh sati. Sati itu sebuah tradisi, katakanlah, bagian dari tradisi Hindu di India. Walaupun menurut Spivak sendiri itu sebenarnya sebuah perkecualian dulu dalam tradisinya. Sati itu tradisinya adalah ketika seorang laki-laki meninggal, kemudian dibakar mayatnya, maka jandanya akan ikut melompat ke dalam api, ikut meninggal gitu. Jadi semacam tindakan kesetiaan sebagai istri yang mengikuti suaminya sampai ke dalam kematian. Nah, tradisi sati ini kemudian dilarang di zaman kolonial, sebagai bagian dari wacana kolonial yang merasa atau memposisikan diri sebagai penyambung lidah korban-korban perempuan ini gitu. Jadi mewakili kepentingan perempuan-perempuan yang dalam pandangan penjajah ya, dipaksa untuk bunuh diri dan menyelamatkan mereka. Jadi ada pelarangan terhadap tradisi itu di masa itu. Jadi ya ini contoh bagaimana orang lain di sini penjajah berbicara atas nama perempuan yang tidak diberi suara sendiri. Kita tidak bisa mengakses sekarang ya sebenarnya apa yang mereka alami, apa yang melatar belakangi tindakan mereka, apa yang mereka pikirkan atau mereka inginkan, itu sulit diakses gitu kan. Tapi begitu saja diasumsikan bahwa penjajah ini, orang laki-laki kulit putih ini mengetahui kepentingan mereka, kemudian membelanya itu. Nah, hal yang serupa menurut Spivak juga sering sekali terjadi di konteks zaman sekarang. Misalnya yang sering dibahasnya adalah betapa feminis barat sering sekali berbicara dengan membela atau atas nama kepentingan perempuan non-barat. Jadi menganggap perempuan non-barat itu masih tertinggal dibanding mereka, kemudian harus dibela kepentingannya supaya bisa menjadi sama maju dengan perempuan di negara-negara barat. Jadi itu juga polanya pada dasarnya sama, yaitu berbicara atas nama kaum yang dianggap tidak punya suara, tidak bisa menyuarakan diri, kemudian perlu diwakili oleh orang lain. Nah, dalam kasus Sati ini menarik karena pembicaraan ini, wacana semacam ini, bahwa Sati ini, perempuan-perempuan ini perlu diselamatkan, itu menjadi bagian dari misi pemberadaban. Jadi itu seakan-akan membuktikan bahwa budaya lokal itu sangat kejam, laki-laki lokal sangat kejam, kemudian perlu intervensi kolonial untuk menyelamatkan perempuan lokal dari kekejaman tersebut. Nah, bagi Spivak, persoalannya bukan bahwa Sati itu seharusnya terjaga, tidak perlu dilarang, atau
bahwa perempuan non Barat itu sebenarnya tidak tertindas, gitu kan. Ya Sati memang bermasalah, gitu kan. Dan ketidakadilan gender memang ada di mana-mana, gitu kan. Tapi yang menjadi masalah adalah tindakan di mana orang, dan di sini dalam 2 kasus itu orang kulit putih di Barat berbicara atas nama orang lain, mengasumsikan mengetahui kepentingan dan perasaan orang lain. Dan dalam tindakan itu kemudian kompleksitas pengalaman si subaltern itu, si tertindas itu menjadi hilang sama sekali, diabaikan, tidak disertakan, tidak terakses. Jadi itu persoalan representasi yang terjadi di situ. Kalau kita mencoba untuk sedikit mengaitkan mungkin dengan situasi saat ini, dalam situasi kita mungkin orang terdidik pada sedang mengisolasi diri di rumah, sebisa mungkin kerja dari rumah. Kemudian kita sering sekali berbicara tentang nasib orang-orang kecil, rakyat kecil yang entah kita menyuarakan keprihatinan karena orang-orang pada kehilangan pemasukan, kita menyesalkan bahwa orang mudik misalnya dari Jakarta pada menyebar kemana-mana, bisa jadi membawa virus corona kemana-mana. Kita mengkhawatirkan bahwa orang kebanyakan mungkin tidak mau atau tidak bisa melakukan social distancing, gitu kan. Nah, kita artinya kita banyak sekali berbicara tentang orang lain, gitu kan. Orang-orang yang mungkin sebagiannya bisa dikelompokkan sebagai subaltern. Nah, apakah ketika kita berbicara mewakili mereka ini, apakah kita memang tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka pikirkan? Apakah kita bisa mengenali kepentingan mereka? Nah, ini kan hal yang sulit. Ya, kita bisa membicarakan sekian isu tadi, tapi sering sekali kita tidak sesungguhnya tahu bagaimana dunia mereka, bagaimana alam pikir mereka. Jadi dilema itu yang banyak dibahas dalam dengan topik subalternitas ini oleh Spivak. Nah, dalam kondisi semacam itu di mana kita sebagai intelektual tidak sepenuhnya bisa mengakses siapa sih sebenarnya si subaltern ini, gitu kan. Sedangkan kelompok subaltern sendiri memang umumnya tidak punya akses untuk bicara, gitu kan. Bukan berarti mereka tidak bisa bicara, ya, bersuara dengan cara mereka sendiri, tapi sering sekali kalaupun mereka melakukannya tidak bisa didengar, gitu. Juga bahasa untuk mengekspresikan diri yang pas sering sekali tidak tersedia, sehingga apa yang mereka ungkapkan terpaksa mereka ungkapkan dengan wacana mainstream yang tersedia, gitu. Atau dengan ekspresi-ekspresi yang penuh kontradiksi, gitu, penuh kerumitan, gitu. Jadi ya itu suara itu ada, tapi sering sekali tidak didengar, gitu. Nah, dalam kondisi itu, gitu kan, di mana kita juga sebagai kaum terdidik kemudian sulit untuk mengakses itu. Nah, apa yang disarankan Spivak? Apa sebetulnya yang perlu dilakukan, gitu. Nah, satu hal yang saya temukan ya dalam tulisan-tulisan Spivak yang cukup rumit ini, gitu, sehingga saya juga tidak bisa menjamin ya pembacaan saya ini benar, gitu. Tapi yang
saya tangkap dari tulisan-tulisannya adalah setelah kita mengenali masalah representasi tadi, kita mengakui betapa representasi ini memang hal yang sulit. Kita tidak akan pernah sepenuhnya bisa bicara atas kepentingan orang lain, menyuarakan mereka, mengenal sepenuhnya apa yang mereka alami atau apa yang mereka rasakan. Nah, walaupun kita menyadari keterbatasan itu, usaha untuk terus-menerus belajar mengenal yang lain itu tetap harus selalu dilakukan. Nah, Spivak sendiri misalnya memang melakukan proyek di India sendiri, mengajar di kelompok yang termasuk paling buruk kondisinya, gitu. Jadi ada usaha untuk kemudian memasuki dunia orang-orang yang disebutnya subaltern ini dan mengenal mereka. Jadi tetap ada usaha untuk mengenal yang lain itu, bukan sekedar mengasumsikan sudah tahu, tapi memang berusaha untuk berkenalan, untuk berdialog, untuk mencoba memahami, walaupun kita selalu sadar akan batas yang ada. Nah, kemudian juga walaupun tadi misalnya usaha untuk mewakili, menyuarakan, jadi selalu punya masalah, tetap usaha seperti itu harus dilakukan, karena seperti yang kita lihat tadi, mereka sendiri sulit bersuara, mereka sendiri sulit untuk didengar. Nah, sehingga memang harus ada usaha orang lain, terutama kaum terdidik, untuk berusaha membantu, gitu kan, mendampingi, membuat suara mereka bisa didengar, menggambarkan, merepresentasikan mereka, entah lewat karya sastra, entah lewat tulisan akademis, gitu kan, tapi juga dalam aktivisme nyata, gitu. Jadi tetap harus ada usaha itu, tapi selalu sambil menyadari posisi diri tadi. Jadi selalu memposisikan diri bukan sebagai wakil yang sudah tahu, gitu, siapa mereka, gitu, tapi selalu sebagai orang yang sekedar mencoba untuk menggambarkan sambil terus belajar sebetulnya subaltern ini siapa dan apa sebetulnya